wabarakatuh teman-teman semua. Saya ingin berbagi tutorial bagaimana membongkar dashboard Kia Carens 2. Jadi saya ada pengalaman di mana evaporator AC saya terindikasi bocor. Jadi awalnya AC hanya keluar angin dan tidak ada tanda-tanda kompresor hidup. Setelah saya cek, magnet clutch tidak ikut berputar ketika AC on, dan ventil pipa AC low pressure saya tekan pun tidak keluar gas. Oke, jadi indikasinya yang pertama adalah evaporator bocor. Yang harus dilakukan untuk membongkar dashboard pertama-tama adalah harus mencopot kabel aki, karena kita akan mencopot semua soket-soket kelistrikan di dalam mobil. Kabel aki min harus dicopot ya teman-teman. Oke, setelah kabel aki dicopot, saya akan kasih tahu mana aja yang harus dilepas ya. Pertama adalah trim di bawah supir. Trim ini harus dilepas. Cover setir harus dilepas. Trim samping bawah dilepas. Laci dilepas dan tulang lacinya pun dilepas. Ini nggak ada baut ya, tulangan ini hanya dilepas saja model clip. Lalu trim samping sini dilepas. Laci dilepas. Trim yang di samping kaca dilepas. Ini juga dilepas. Ini trim ini dan trim ini nggak ada baut, jadi cukup melepas karetnya dulu baru dicongkel. Ini model clip. Oke, setelah trim-trim sudah dilepas, saya akan kasih tahu kabel mana aja yang harus dilepas juga. Ini soket, ini adalah soket yang ada di trim dashboard sini ya. Ini lepas. Ini modul alarm saya. Dan kemudian yang harus dilepas adalah ini, kabel besar ini dan kabel ini. Ini harus dilepas. Ini alarm nggak usah. Dan perhatikan juga teman-teman, ada kabel apa yang melintang di bawah dashboard kalian. Untuk di mobil saya ada kabel aksesoris, alarm, dan kamera mundur. Dan ini harus dicopot, kabel kamera mundur. Dan kabel yang melintang ini harus dipotong. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang 4 ini harus dipotong. Tapi sebelum dipotong harus ditandai dulu atau difoto, biar nanti nggak lupa masangnya lagi ya. Oke. Setelah ini dipotong, dilepas, lanjut setir harus turun. Setir harus turun sampai jok dengan membuka 4 buah baut setir. 1, 2, 3, dan 4. 4 baut setir dilepas, maka setir bisa turun ke bawah. Oke. Jadi soket ini, soket utama yang besar, soket yang ada birunya ini dilepas, kabel yang melintang, setir diturunkan. Setelah itu apa lagi? Soket yang di bawah sini ya, ini dilepas. Dan di sebelah kanan, sebelah kiri maksudnya, dan yang ini juga dilepas. Untuk soket yang berada di dalam sini, nanti setelah dashboard sudah bisa bergeser, baru dilepas. Jadi pada saat menggeser harus pelan-pelan dulu karena belum dilepas ya. Oke, itu soket-soket yang harus dilepas ya. Selanjutnya
Dashboard itu punya 8 baut yang harus dilepas juga. Di bagian mana aja? Ada di sini 2, 1, 2. Ini baut 10 ya. Kemudian di bagian bawah sini 2, 1, 2. Di bawah sebelah sini juga 2, 1, 2. Dan di samping sana juga 2 ya, seperti yang di sebelah kanan. Jadi total hanya ada 8 baut dashboard. Jadi kita nggak perlu mencopot speedometer dan kabel-kabel lainnya. Hanya mencopot kabel besar ini, kabel ini, dan soket-soket ini. Juga kabel yang melintang di bawah dashboard. Kebanyakan kabel aksesoris ya teman-teman. Oke, paham ya? Trim ini juga harus dilepas, ini harus dilepas. Setelah semua sudah, setir sudah turun, maka dashboard bisa diangkat atau digeser. Kemarin saya nggak sampai mengeluarkan dashboard dari mobil ya, karena saya mengerjakannya sendiri. Jadi saya hanya menggeser dashboard hingga evaporator bisa terlihat dan bisa dikeluarkan. Dan lebih praktis menurut saya. Jadi nggak perlu banyak yang harus dikerjakan. Oke, ngerti ya teman-teman? Dan mohon maaf untuk baut evaporator atau housing evaporator yang harus dilepas bagian mana aja. Saya nggak bisa videoin karena sudah terpasang. Tapi yang pertama, sebelum melepas evaporator, pastikan freon memang sudah benar-benar kosong, tidak ada lagi ya. Bisa dicek di pentil low pressure AC yang di kap mesin. Jika memang kosong freonnya, maka bisa dilepas dulu 2 baut ekspansi yang ada di kap mesin. Oke, saya kasih lihat ya bautnya ya. Sebentar. Oke. Dan di sinilah baut ekspansi yang menghubungkan evaporator. Di sini ada 2 baut 10. Kelihatan ya? 2 baut 10, kanan dan kiri. Ini dilepas. Dua-duanya. Setelah dua-duanya terlepas, baru teman-teman bisa membuka baut-baut evaporator. Kalau nggak salah ada 6 baut pegangan evaporator. Saya kasih tahu yang terlihat dulu ya. Jadi ini baut evaporator 1, 2. Di sini juga ada 3 kalau nggak salah ya, di belakang ini 4, 5, 6. Totalnya ada 6 baut evaporator. Baut housing evaporator. Jadi nanti kita keluarkan seperti ini hasilnya ya. Dan ini adalah kondisi dashboard ketika saya lepas, posisinya seperti ini. Dan bisa terlihat ya, setir turun. Oh iya, satu lagi. Ketika Anda ingin mengganti evaporator, pastikan juga Anda membeli seal O-ring buat pipa ekspansi. Jadi sekalian diganti yang baru seal O-ringnya, murah. Oke teman-teman, segitu aja. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman. Salam sukses dan harus hati-hati dan harus teliti ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.